Dok, kalau saraf kejepit boleh dipijit nggak? Dok, kalau saraf kejepit boleh kiropraktik nggak? Dok, kalau saraf kejepit harus operasi nggak? Dok, kalau saraf kejepit boleh olahraga nggak? Bentar. Kita jawab pertanyaan satu-satu di video ini. Halo sahabat Siloam, nama saya Dr. Andri, spesialis saraf dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang. Kali ini kita akan membahas tentang saraf kejepit. Jaringan saraf dapat kita ibaratkan seperti untaian kabel yang menyebar di seluruh tubuh kita. Istilah saraf terjepit sendiri itu terjadi ketika uraian saraf ini mengalami gangguan oleh jaringan di sekitarnya. Biasanya oleh jaringan lunak berupa otot, tendo, pembuluh darah, dan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya tekanan pada saraf tersebut sehingga mengganggu fungsinya dalam menghantarkan impuls listrik dari organ yang bersangkutan. Saraf terjepit biasanya ditandai dengan nyeri. Nyerinya bisa tersebar di berbagai bagian tubuh, utamanya terletak di lengan dan tungkai. Nyerinya digambarkan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan, terbakar atau panas, setrum listrik, kesemutan, tertusuk-tusuk. Dan jika berlangsung lama, akan diikuti oleh pengecilan volume otot di sekitar tempat yang nyeri. Yang pertama, pertambahan umur, berat badan yang berlebih, lalu cedera pada saat kita olahraga atau pada saat kita mengalami benturan. Lalu posisi yang salah, misalnya duduk terlalu lama, melihat gadget dalam waktu lama, dan yang terakhir, gerakan yang konstan dan berulang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, gerakan tangan seorang koki atau pekerja manufaktur. Ya, misalnya cedera saat kita melakukan gerakan-gerakan tertentu pada saat olahraga. Biasanya itu dialami oleh pasien-pasien yang umurnya 40-an. Dimana biasanya struktur tubuh atau massa otot sudah berkurang, tetapi melakukan olahraga dengan intensitas yang berat. Nah, cedera ini bisa menjadi potensi untuk menjadi saraf terjepit di kemudian hari. Bagi teman-teman yang suka ke gym, perhatikan porsi latihan dan juga beban yang akan diangkat. Konsultasikan dengan personal trainernya, karena beda berat badan, beda umur, tentu beban yang dilatih itu berbeda supaya tidak terjadi cedera yang dimana cedera ini berpotensi menjadi saraf terjepit. Pijat boleh dilakukan jika sumber nyerinya berasal dari otot. Artinya, pijat tidak menyembuhkan saraf terjepit, tapi seringkali komplikasi dari saraf terjepit mengganggu otot di sekitar area yang dipersarafinya. Nah, pijat ini bisa memperbaiki nyeri dari ototnya, tapi tidak bisa menyembuhkan saraf terjepitnya. Jadi kiropraktik adalah cabang pengobatan alternatif di luar medis. Dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, salah satunya saraf terjepit. Namun sayangnya, ditinjau dari sudut medis, sampai saat ini belum ada penelitian berkualitas tinggi yang mampu memberikan validasi dari efektivitas kiropraktik ini dalam mengobati saraf terjepit. Jadi kita kembalikan ke pasien, apakah mau di kiropraktik atau tidak. Pengobatan saraf terjepit bervariasi, mulai dari modifikasi gaya hidup, penggunaan obat-obatan, baik obat makan ataupun obat suntik, lalu juga bisa pemasangan alat bantu seperti korset, brace, lalu bisa fisioterapi, akupuntur, intervensi nyeri, dan bahkan bisa operasi jika diperlukan. Jadi tindakan operasi pada saraf terjepit dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kasus saraf terjepit yang tidak menunjukkan perbaikan setelah dilakukan pengobatan, fisioterapi, modifikasi gaya hidup, dan yang lainnya. Biasanya diberi jangka waktu 1-2 bulan. Jika dalam waktu tersebut ternyata perbaikannya tidak sesuai harapan pasien, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan tindakan operasi. Dan jika memang temuan awalnya saraf terjepitnya kategori berat, maka pasien bisa dianjurkan untuk melakukan tindakan operasi dari awal. Jika saraf terjepit berat, biasanya sudah mengganggu kualitas tidur atau mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari. Tentu jika memiliki berat badan lebih harus diturunkan. Lalu juga
perhatikan posisi dan postur. Misalnya postur kita saat duduk lama di kantor, mengangkat barang, dan juga melihat gadget. Lalu juga hindari cedera, misalnya olahraga sesuai pada porsinya, lalu berhati-hati saat mengendarai kendaraan. Sebenarnya salah satu penyebab saraf terjepit ini hal-hal sepele yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin kita tidak sadari bahwa itu menjadi potensi untuk saraf terjepit. Jika sahabat Siloam mengalami gejala seperti yang telah dijelaskan tadi, segera konsultasikan ke dokter saraf terdekat. Salam sehat.